Selamat malam semuanya ya. Eh, Hari ini kita ingin memulai suatu babak baru gitu ya di dalam perjalanan kita di aplikasi ini. Cuma sebelumnya saya ingin mungkin kita coba ngobrol dulu sedikit gitu ya, bahwa sebenarnya saya melihat apa yang terjadi belakangan ini, apa yang respon dari teman-teman semua, baik maksudnya kita lihat di berbagai macam grup gitu ya. Saya sebenarnya berpikir gitu, orang-orang banyak sekali yang mungkin kita udah nggak sabar bahwa kita pengen segera VTube ini kembali lahir kembali. Tapi sebenarnya kan gini, banyak orang yang bilang bahwa VTube ini macam-macam ya. Maksudnya nanti kita bahas. VTube ini macam-macam, banyak sekali yang berpendapat berbagai macam opini gitu soal VTube ini gitu. VTube-nya ada yang dibilang scam lah, ada yang dibilang nipu lah, ada yang bilang apalah macam-macam, segala macam. Tapi sebenarnya saya pengen nanya ke teman-teman semua di sini, semua teman-teman VTuber, sebenarnya apa sih yang kita inginkan? Kenapa kita semua begitu bersemangat dalam kita VTube ini gitu ya, dalam proses maintenance ini? Kita masih dalam proses untuk VTube reborn, pengaktifan kembali ya, sesuai seperti yang Mr. J katakan. Tapi sebenarnya apa sih yang kita inginkan? Saya yakin jawabannya cuma satu kok. Yang kita inginkan kan sebenarnya VTube segera kembali ke kehidupan kita. Benar nggak? Itu adalah yang paling penting. Karena banyak orang yang karena VTube ini sudah menjadi sebuah jawaban, VTube ini sudah menjadi sebuah harapan di tengah pandemi ini. Ya, kita semua inginnya itu. Kita semuanya ingin VTube supaya segera kembali dalam kehidupan kita. Bukan cuma Anda, termasuk juga saya. Termasuk juga saya yakin semua orang VTuber sama. Ya, semuanya pasti pengen supaya VTube segera kembali ke kita. Cuman pertanyaannya sekarang, apa sih yang membuat kita kok gerasak gerusuk sekali? Karena mungkin saya paham sekali, saya mengerti kondisi teman-teman semua, bukan cuma Anda yang merasakan, tapi saya juga merasakan. Saya juga merasakan berbagai macam hal yang kita kok kayaknya belum juga gitu, belum kapan nih kita diaktifkan dan lain-lain. Tapi saya pengen cerita dulu ke teman-teman semua sebelum kita mulai ke sosialisasi yang pertama ini ya. Kita semua kan pengen VTube. Kita semua pengen VTube yang segera hadir kembali di kehidupan kita. Cuman pertanyaan saya kepada Anda cuma satu. Pertanyaannya, Anda ingin VTube yang legal atau Anda ingin VTube yang ilegal? Saya yakin sih nggak kepengen. Saya nggak mau dengan hal itu. Saya nggak pengen. Justru saya pengennya VTube yang kembali ke kita adalah VTube yang legal, VTube yang tidak menyalahi aturan, VTube yang bisa menjadi harapan buat saya dan keluarga saya untuk kedepannya nanti. Ya, itu saya yakin harapan saya dan Anda saya yakin pasti sama. Ya, cuma banyak sekali orang-orang di luar sana yang bilang VTube ini scam. Saya pengen meluruskan dulu dengan kita semua gitu ya, bahwa pengertian scam ini kan berarti perusahaan tidak lagi beroperasi dan menghilang begitu saja. Ya, itu ya yang namanya scam. Kita ngelihat banyak sekali macam-macam di luar sana yang melakukan hal yang serupa gitu ya. Ada banyak sekali perusahaan-perusahaan, saya nggak akan sebutin satu persatu, tapi saya yakin teman-teman semua juga pasti sering melihat bahwa adanya, wah ini fenomena bisa tiba-tiba hilang dengan berbagai macam alasan dan berbagai macam dalam tanda kutip itu alasannya mereka. Tapi kalau kita lihat di VTube, ini berbeda. Saya yakin teman-teman semua di sini adalah orang-orang yang terpilih karena teman-teman semua ini adalah orang-orang yang melihat peluang di VTube, orang-orang yang melihat bahwa konsep ini luar biasa. Saya yakin teman-teman semua adalah orang-orang yang cerdas, orang-orang yang bisa menilai dengan objektif. Nah, makanya hari ini saya ingin cerita sama Anda nih. Kita pengen supaya kita ngobrol santai lah. Mungkin kita lihat teman-teman semua juga mungkin banyak yang ada masalah dalam kehidupannya, keluarganya, atau mungkin dari apapun itulah ya. Semua orang kan pasti punya masalah dalam hidup. Tapi saya yakin teman-teman semua ini adalah teman-teman yang cerdas, orang-orang yang bisa melihat dengan pikiran yang objektif. Nah, kalau saya melihat seperti ini, VTube ini dari awal sampai sekarang itu tidak pernah yang namanya tidak mengurus soal perizinannya, tidak mengurus soal legalnya. Ya, VTube ini selalu ada, manajemennya selalu ada. Ya, manajemennya ya mungkin memang tidak tiap hari, tapi selalu mengupdate. Ada selalu update-updatean, selalu ada di sana. Jadi kalau orang bilang VTube ini scam, buat apa kalau misalkan scam dibuat VTube 3.0? Buat apa? Kan nggak ada gunanya, bener nggak? Buat apa? Kalau misalkan mau scam mah
itu sudah pasti dari jauh-jauh hari juga udah terjadi gitu. Tapi lagi pula kalau misalkan pun kita bicara scam, buat apa juga perusahaan ini scam? Karena perusahaan tidak mengambil uang. Perusahaan tidak mengambil uang kita kan gitu. Perusahaan tidak ada mengumpulkan dana, tidak mengumpulkan dana kita gitu. Jadi buat apa perusahaan scam? Jadi itu nggak masuk di pemikiran saya bahwa ada orang yang bilang ini scam gitu. Jadi itu nggak mungkin. Bahkan kita juga sama-sama ngelihat bahwa di pemberitaan itu tidak pernah ada satupun yang dibilang Fitup ditutup. Gak ada yang dibilang Fitup ditutup. Justru yang dibilang adalah Fitup dinyatakan boleh beroperasi setelah mengikuti anjuran dan arahan dari pemerintah supaya bisa mengikuti aturan dan regulasi yang berlaku di Indonesia. Kalau menurut saya, bukankah ini hal yang baik buat kita? Bahwa kita berada di sebuah perusahaan yang mengikuti aturan dan undang-undang. Perusahaan yang mau mengikuti arahan, mau mengikuti aturan supaya Fitup ini menjadi Fitup yang long live. Ya. Jadi kita nggak pernah lihat, karena kalau misalkan kita lihat di luar sana ada banyak sekali perusahaan-perusahaan yang memang scam dan akhirnya ditutup gitu. Itu kan banyak banget. Tapi kalau kita enggak, kita justru dinyatakan boleh beroperasi setelah mengikuti anjuran dan arahan dari pemerintah. Ya, jadi ini adalah satu hal yang sangat beda gitu, beda banget. Justru kalau misalkan orang-orang di luar sana mengatakan kita scam, itu nggak masuk di pemikiran saya. Ya, kalau misalkan kabur apa gitu, kenapa perusahaan harus kabur? Justru Fitup ini adalah sebuah konsep yang luar biasa. Justru konsep ini yang bisa membangun bukan cuman kita doang sebagai member, tapi juga bisa membangun UMKM, bisa menjadi sebuah jalan bagi bangsa Indonesia untuk bisa meningkatkan UMKM, supaya UMKM ini meningkat, negara juga ikut meningkat. Nah, jadi kalau dari sisi saya justru melihat bahwa peranan perusahaan untuk mau mengikuti regulasi, mau mengikuti aturan, itu adalah hal yang sangat baik. Itu adalah hal yang sangat-sangat bagus sekali. Itu hal yang luar biasa gitu. Apa jangan-jangan, saya nggak tahu dengan Anda, tapi apa jangan-jangan kita ingin berada di perusahaan yang nggak peduli dengan aturan, nggak peduli dengan undang-undang, nggak peduli pemerintah mau ngomong apa, wah pokoknya suka-suka seenak udelnya aja gitu ya. Saya yakin enggak, bener nggak sih? Kita nggak pengen hal itu terjadi. Kita pengen berada di perusahaan yang mau mengikuti aturan, mau mengikuti undang-undang. Karena kita tinggal di negara hukum, maka kita perlu mengikuti hukum. Dan itu yang menurut saya, justru di kesempatan ini saya ingin berterima kasih kepada manajemen, karena mereka selalu mau mengikuti aturan, mau mengikuti undang-undang, mau menerima arahan, mau untuk comply gitu dengan undang-undang dan hukum yang berlaku di Indonesia. Dan di kesempatan ini juga saya pengen berterima kasih kepada pemerintah yang memberikan kesempatan bagi Fitup untuk bisa mengikuti perundang-undangan, untuk bisa Fitup ini mengikuti arahan regulasinya, supaya kita semua bisa berada di Fitup dengan keadaan yang lebih dengan keadaan yang nyaman gitu ya, bahwa kita tidak menyalahi aturan, kita tidak menyalahi undang-undang. Ya, justru manajemen itulah yang mengikuti proses, mengikuti apa yang disarankan oleh regulator. Nah, kita pun harus menghormati proses itu, karena proses ini memang butuh waktu. Kita nggak bisa bilang bahwa proses untuk karena kita ambil analoginya gitu ya. Kalau kita bicara misalkan kita misalkan kita mau apa ya? Misalkan kita pengen beli tanah lah, misalkan gitulah ya. Kita misalkan pengen beli tanah. Nah, kalau misalkan kita pengen beli satu tanah, apa misalkan si penjual mau jual, habis itu kita langsung, oh ya sudah beli, oke, transfer, selesai. Kan nggak gitu ya. Ini kan nggak seperti beli kacang goreng gitu. Karena butuh kita cek dulu kita cek dulu ke BPN ya, buat ngecek apakah sertifikatnya asli, apakah tanahnya benar milik orang itu, apakah ditipu atau enggak. Wah, berbagai macam. Ya, supaya apa? Supaya semuanya itu tidak ada yang menyalahi aturan, supaya kedepannya tidak ada masalah. Ya, justru itulah yang dilakukan oleh manajemen untuk memastikan supaya proses pengaktifan ini itu bisa berjalan dengan baik, supaya kita bisa mengikuti prosesnya. Ya, supaya kita bisa mengikuti prosesnya dan kita bisa kedepannya lebih baik. Kita sudah melangkah sejauh ini. Kita sudah melangkah, mungkin sekarang sebentar lagi udah mau 1 tahun. Ya, ini tinggal mungkin nggak selangkah, mungkin tinggal setengah langkah lagi sampai Fitup ini bisa betul-betul mendapatkan semua yang diminta, semua prosesnya sudah selesai, proses pengaktifannya sudah selesai, maka kita semua bisa langsung mulai. Ya, jadi untuk itu saya di sini ingin mengajak teman-teman semua untuk kita sama-sama untuk melewati proses ini bersama-sama.
Saya tahu bahwa kondisi ini mungkin sulit buat Anda dan saya gitu ya. Kita semua sekarang mungkin kondisinya sulit, tapi kita semua harus paham ya bahwa memang kondisi ini harus kita lalui, proses ini harus kita lalui ya, terutama di tengah-tengah kondisi pandemi seperti sekarang ya. Saya tahu kehidupan sulit, saya tahu berbagai macam orang kehilangan pekerjaan ya, justru banyak sekali orang yang merasa membutuhkan sekali di Fitup gitu ya. Justru di kesempatan ini saya pengen menguatkan teman-teman semua bahwa kalau kita melewati proses yang tidak dialami orang lain, maka kita akan mendapatkan sesuatu yang orang lain tidak dapatkan ya. Jadi kita harus kuat, kita harus bersama-sama di sini ya. Anda nggak perlu khawatir bahwa Fitup ini scam, karena buat apa juga, karena perusahaan juga terus bekerja, manajemen terus bekerja, terus memperjuangkan yang terbaik, tapi kita pun harus menghormati proses ini ya. Kita harus menghormatinya karena memang proses ini kita butuh waktunya gitu ya, untuk menyelesaikan proses pengaktifan ini. Ya tinggal setengah langkah lagi, sudah tinggal sedikit lagi kok ya. Jadi ayolah kita sama-sama bersabar, kita sama-sama untuk melewati proses ini bersama-sama, supaya ketika kita berhasil melewati proses ini semua, maka kita semua akan jadi orang-orang yang lebih baik, kita semua akan jadi orang-orang yang punya mental yang lebih tangguh, kita akan menjadi orang-orang yang lebih kuat lagi ke depannya ya. Nah, di kesempatan hari ini, saya ingin memberikan sedikit bocoran-bocoran halus kepada Anda semua di sosialisasi pertama untuk Fitup 3.0 ini, untuk memperlihatkan kepada Anda secara sekilas seperti apa sih Fitup 3.0 yang telah disiapkan untuk Anda ya. Mungkin hari ini Anda akan melihat beberapa hal ya. Ini mungkin saya share screen dulu. Oke, ya. Ya, ini mungkin supaya teman-teman semua bisa melihat. Ini beberapa supaya Anda bisa tahu gitu ya. Ini adalah sedikit tampilan dari Fitup 3.0 ya. Jadi tampilannya akan jadi tampilan yang fresh, tampilan yang baru, tampilan yang berbeda ya. Jadi kalau misalkan orang-orang di luar sana bilang Fitup ini scam, justru di sini kita mempersiapkan sesuatu yang hebat untuk Indonesia. Kita manajemen mempersiapkan suatu hal yang dahsyat untuk Indonesia ya, supaya kita bisa memberikan yang terbaik untuk negara kita ya. Ini adalah beberapa ya, Anda bisa lihatlah tampilannya berbeda sekali dengan yang sebelumnya, dengan Fitup 2.0. Ini Fitup 3.0 ya. Ini ntar kalau misalnya untuk pasang iklan, dan nanti untuk lebih lengkapnya lagi nanti akan ada nanti juga pasti teman-teman semua akan semakin lama semakin melihat seperti apa progresnya untuk Fitup 3.0 ini ya. Ini ada beberapa gambarnya. Oke. Dan seperti apa fitur-fitur di dalam Fitup 3.0 ini ya, seperti apa fitur-fiturnya. Fitur-fiturnya mungkin seperti yang teman-teman semua tahu, bahwa Fitup ini adalah suatu platform di mana kita mendukung sekali untuk UMKM go online ya, di mana yang dilakukan adalah kita mengimprove untuk soal Fitup Ads-nya ya. Jadi Fitup Ads ini akan diimprove ya, supaya Fitup Ads ini akan menjadi senjata terbaik bagi para pengusaha dan juga bagi para UMKM ya. Di mana improve Fitup Ads ini adalah yang pertama, akan ada bagian lokasi ya, lokasi akan lebih dipertajam, terus bagian gender, jenis kelamin, lalu juga akan ada usia, itu juga akan diperkuat lagi. Jadi supaya buat Anda yang mungkin seorang pengusaha, buat Anda yang mungkin UMKM, kita semua bisa mendapatkan manfaat yang jauh lebih dahsyat lagi dengan fitur-fitur dari Fitup Ads ini ya. Karena Fitup ini adalah sebuah social media advertising, di mana social media advertising ini menitik beratkan di Fitup Ads ya, di mana Fitup Ads ini akan membantu banyak sekali UMKM di luar sana ya. Jadi kita akan menjadi orang-orang yang bukan hanya menjadi seorang penonton iklan, tapi kita juga akan menjadi seorang promotor untuk bagi para UMKM. Kita akan menjadi promotor iklan, di mana kita memberikan kesempatan bagi para UMKM untuk bisa mendapatkan bisnis mereka bisa berkembang, bisa lebih dikenal lagi lebih banyak orang melalui platform Fitup ini ya. Itu adalah yang pertama. Jadi kita ada improve soal Fitup Ads, di mana Fitup Ads ini akan jauh lebih tajam lagi, akan jauh lebih dahsyat lagi ya. Dan yang kedua yang kita lakukan peningkatan lagi, kita melakukan improve dalam transaction system ya, di mana kita akan menikmati sistem transaksi yang jauh lebih aman, jauh lebih nyaman di dalam Fitup ya. Jadi kita juga akan mempelajari nantinya ya untuk teknisnya, nanti mungkin teknisnya di sosialisasi yang berikutnya, tapi teknisnya nanti akan kita pelajari sama-sama, karena kita butuh untuk mempelajari konsepnya gitu ya, untuk soal transaksi sistem ini ya. Jadi semuanya
akan diimprove supaya kita tidak bisa lagi untuk ada mungkin banyak orang yang berusaha untuk melakukan fraud gitu ya, melakukan penipuan. Nah itu semua akan dihilangkan gitu ya, akan lebih diperketat lagi supaya kita semua bisa dapat keamanan dan kenyamanan dalam kita melakukan aktivitas di dalam Fitup ini ya. Jadi nanti Anda semua juga akan mempelajari ya di sosialisasi yang berikutnya soal seperti apa pengamanan ini supaya kita semua bisa paham. Cuman yang pasti kita mau menjaga rumah kita bersama-sama, kita mau menjaga Fitup 3.0 ini bersama-sama supaya Fitup 3.0 ini bukan cuma menjadi manfaat untuk kita, tapi juga bisa menjadi manfaat untuk bangsa Indonesia. Ya, itu adalah improve dalam transaksi sistemnya. Dan yang paling penting adalah Fitup mendukung untuk UMKM go online. Ya, Fitup mendukung untuk UMKM bisa bertumbuh, itu yang paling penting. Dan Fitup ini adalah untuk Indonesia. Ya, Fitup ini adalah untuk Indonesia, Fitup untuk Indonesia yang jauh lebih baik, Fitup untuk Indonesia yang bisa lebih maju karena kita pengen supaya negara kita jauh lebih berkembang lagi ya. Nah, konsep Fitup ini bukanlah konsep yang biasa gitu ya. Jadi mungkin untuk sosialisasi yang kedepannya saya akan lebih banyak kita akan lebih banyak menceritakan, mungkin dia akan dari leader-leadernya dulu supaya informasi ini, supaya kita memiliki banyak orang-orang yang paham supaya bisa mensosialisasi lebih dalam lagi untuk teman-teman semua ya, karena nggak mungkin kita semua bisa belajar hanya dalam satu waktu, itu tidak mungkin. Jadi kita semua harus memahami bersama-sama ya bahwa konsep Fitup ini bukanlah konsep yang biasa. Konsep Fitup ini sebuah konsep yang berbeda dibanding yang lain gitu ya. Sebuah konsep yang orang-orang di luar sana juga, kita semua juga baru pertama kali melihat konsep seperti ini ya. Dan kita pengen memberikan manfaat yang besar untuk bangsa Indonesia ini gitu ya, terutama dengan program UMKM lah, terutama dengan program UMKM Go Online ini ya. Justru sekarang inilah yang kita perlu sama-sama berjuang, kita perlu sama-sama untuk melewati proses ini bersama-sama. Saya ingin mengajak teman-teman semua untuk ayo kita hormati proses ini, ya kita hormati proses yang sedang berlaku ya di soal pengaktifan kembali Fitup ini ya. Saya tahu mungkin teman-teman semua sekarang sudah sangat gak sabar, bukan cuma Anda, saya juga sama ya. Kita semua pasti mengalami yang sama. Saya sangat paham sekali dengan kondisi itu. Oke, masuk bro. Oh, oke. Ya, Nge-freeze tadi. terakhir sampai mana ya Pak? Sampai yang Indonesia tadi Pak. Oh, oke. Sorry teman-teman semua, ini kelemahannya kalau lewat online ya. Oke. Jadi pada prinsipnya mungkin terakhir ini saya ulangi gitu ya, bahwa sekarang ini mungkin memang waktunya sulit. Memang saya tahu, tapi percayalah kalau kita melewati suatu hal yang sulit, maka saya yakin kita akan mendapatkan hal yang besar di sana ya. Dan teman-teman semua, saya paham sekali sekarang ini kita harus benar-benar berjuang bersama-sama, kita harus benar-benar bersabar bersama-sama. Saya tahu Anda nggak sabar, saya juga nggak sabar, tapi kita harus menghormati proses ini, kita harus menghormati proses dengan regulasi ini supaya kedepannya kita akan mendapatkan hal yang luar biasa. Karena Anda perlu ingat bahwa Fitup ini adalah suatu terobosan, Fitup ini adalah suatu hal yang berbeda, Fitup ini adalah suatu hal yang bisa membawa berbagai macam dampak yang positif dalam kehidupan kita. Untuk kita bisa mendapatkan hal yang besar, untuk kita bisa mendapatkan hal-hal yang besar ini, maka tentu saja masalahnya juga pasti akan besar. Kita pasti akan melewati tantangan-tantangan yang begitu besar ya. Dan tantangan-tantangan ini hanya milik orang-orang yang ingin mendapatkan hal yang besar. Jadi kalau misalkan kita bisa berjuang bersama-sama, kita bergandengan tangan, kita berjuang bersama-sama, maka saya yakin juga kita pasti akan menang bersama-sama ya. Dan mungkin Anda mungkin sudah tidak sabar, saya juga tidak sabar, tapi ayo kita hormati proses ini bersama-sama, ayo kita hadapi ini bersama-sama, dan semoga kedepannya nanti dalam beberapa hari ke depan akan ada informasi-informasi yang lebih dahsyat lagi, sosialisasi yang jauh lebih tajam lagi, supaya teman-teman semua bisa lebih paham ya. Hari ini saya hanya memberikan sedikit bocoran untuk Anda semua, terutama untuk tampilan Fitup 3.0-nya, supaya Anda bisa melihat bahwa manajemen ini berjuang, bahwa manajemen ini memberikan yang terbaik, bahwa manajemen ini menyiapkan suatu hal yang terbaik untuk kita. Jadi kalau misalkan orang-orang di luar sana mengatakan bahwa Fitup ini tidak ada, bahwa Fitup ini scam, ya buat apa kita scam kalau kita mempersiapkan suatu hal yang luar biasa dan kita sudah bisa memperlihatkan kepada Anda ya. Jadi mungkin saya minta hari ini saya minta dengan kerendahan hati,
Saya minta untuk kita semua sama-sama bersabar. Saya tahu kita semua pasti udah nggak sabar. Kita perlu sama-sama sabar bersama-sama. Saya yakin juga Anda mungkin udah bosen kali ya dengar kata sabar gitu ya. Hari ini dengan kerendahan hati saya gitu ya, ini langkah kita setelah kita dan tujuan kita tinggal sedikit lagi yang besar di depan sana ya. Jadi untuk teman-teman semua, kita kuatkan hati kita sama-sama, kita kuatkan mental kita sama-sama, kita berjuang sama-sama, kita akan menang bersama-sama. Sampai jumpa di sosialisasi berikutnya. Semoga kita semua bisa mendapatkan hal yang berbiasa, dan semoga kita semua bisa diberikan kesehatan juga ya. Kita diberikan kesehatan, kita diberikan kekuatan, dan semoga kita bisa melewati ini semua bersama-sama, dan kita akan menang bersama-sama, dan kita bisa membawa YouTube ini untuk bisa menjadi berkat bukan cuma untuk kita, tapi juga untuk bangsa Indonesia dan juga untuk seluruh orang di seluruh Indonesia. Ya, mungkin sekian dari saya. Selamat malam. Terima kasih.